Halo semuanya. Jadi di sini saya akan membahas topik mengenai teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputer. Disimak sampai habis ya. Oke. Selesai. Kala, salah. Oke, lanjut, musik. Oke deh, sekarang kita beneran mulai. Sebelumnya, apa ada yang tahu? Pak, itu komputer. Aku tunggu sampai tahu. Ya udah deh, aku kasih tahu aja. Jadi kata komputer berasal dari bahasa Inggris To compute. yang berarti menghitung, sedangkan Computer. berarti alat penghitung. Kemudian kata Computer. tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi komputer. Berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya, komputer dapat didefinisikan sebagai peralatan elektronik yang bekerja secara koordinatif dan integratif berdasarkan program. Dapat menerima masukan berupa data, mengelolanya dalam memori, dan menampilkan hasil berupa informasi. Selanjutnya, apa itu program? Program adalah rangkaian perintah yang dibuat manusia dan dapat dimengerti oleh komputer. Kemudian program memberi komando atau koordinasi pada setiap komponen dalam komputer untuk mengerjakan sesuatu dan mengatur keselarasan integratif kerja antara satu komponen dan komponen lainnya. Selanjutnya, kita beralih membahas perkembangan komputer. Komputer memiliki perjalanan yang cukup lama dari mulai diciptakan hingga sekarang, sebelum orang menemukan komputer yang kita kenal sekarang. Pada 500 tahun yang lalu, orang menemukan alat yang disebut abacus yang muncul di Asia Kecil dan masih digunakan di beberapa tempat. Hingga saat ini, abacus dapat dianggap sebagai awal mula komputer. Lalu, apa itu Pascaline? Pada tahun 1642, Blaise Pascal yang pada waktu itu berumur 18 tahun menemukan kalkulator roda numerik untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Bisa kalian lihat gambar di samping. Kotak persegi kuningan ini yang dinamakan Pascaline menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 angka. Alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10, tetapi alat ini memiliki kelemahan, yaitu hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan. Penemuan inilah yang menjadikan komputer mulai dikenal masyarakat meskipun hanya digunakan untuk menghitung. Oke, selanjutnya ada 5 generasi perkembangan komputer menurut Nasution. Komputer generasi pertama muncul pada tahun 1953 sampai tahun 1958, di mana komponen perangkat keras komputer ketika itu adalah tabung elektronik dan memori magnetis. Pada masa itu, aplikasi pengolahan data masih bersifat coba-coba. Komputer generasi ini memiliki ciri-ciri menggunakan Vacuum tube. menggunakan bahasa mesin, membutuhkan panas yang sangat tinggi untuk menjalankannya. Selanjutnya, komputer generasi kedua muncul pada tahun 1958 sampai tahun 1966, yaitu tabung elektronik diganti dengan transistor, berhasil menyempurnakan teknologi memori magnetis, mengembangkan pengolah bahasa, dan sistem input-output. Komputer generasi kedua ini memiliki ciri-ciri menggunakan transistor, memiliki memori yang rendah, pengolahan data sedikit, kebutuhan panasnya tidak terlalu tinggi, dan ukuran fisiknya lebih kecil. Selanjutnya ada komputer generasi ketiga yang muncul pada tahun 1966 sampai tahun 1974, yaitu transistor diganti dengan rangkaian elektronik berukuran besar atau Large scale integration. OSD, memori elektronik berbasis rangkaian terpadu, mulai diterapkan sistem pengoperasian yang canggih. Komputer ini muncul dengan ciri-ciri menggunakan AEC, memiliki memori lebih besar, kecepatan lebih besar, dan ukuran fisik lebih kecil. Selanjutnya adalah komputer generasi keempat yang muncul pada tahun 1974 sampai tahun 1982, yaitu LSI diganti oleh VLSI atau Very large scale generation. yang berukuran memori sangat besar. Peralatan input-output berkapasitas raksasa
satelit juga mulai digunakan untuk saluran komunikasi data. Komputer generasi ini dicirikan dengan menggunakan Home OS, memiliki memori yang sangat besar, kecepatan mengolah data, dan ukurannya menjadi sangat kecil. Yang terakhir ada komputer yang muncul pada tahun 1982 hingga saat ini, wujudnya masih belum jelas karena terus mengalami perkembangan yang canggih. Diperkirakan aplikasi komputer generasi ini adalah pengambilan keputusan langsung oleh komputer, pengolahan data terbesar, serta sistem informasi berukuran raksasa. Contoh komputer generasi ini adalah seperti yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yakni laptop, handphone, robot, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai macam-macam komputer. Ada 2 jenis di sini yang akan saya bahas, yakni komputer digital dan komputer analog. Komputer digital bekerja dengan cara menghitung angka, huruf, dan simbol disajikan sebagai angka diskrit atau dikenal dengan istilah digit biner. Sedangkan komputer analog bekerja dengan mengukur kuantitas elektronik atau fisik secara berkesinambungan, seperti misalnya suhu atau dimensi sesuatu. Selanjutnya masuk ke pembahasan 3 kategori komputer. Jika dilihat dari kriteria kecepatan bekerja, besarnya otak memori, dan ukuran komputer ini dikenal 3 kategori komputer, yaitu komputer besar mainframe, komputer mini, dan komputer nano. Yang pertama ada komputer besar atau Mainframe. jika dilihat dari segi ukurannya, komputer jenis ini mampu memproses data dalam jumlah yang sangat besar berkat kemampuannya menerima jutaan instruksi setiap detik. Di samping itu, komputer yang termasuk kategori ini memiliki kapasitas menyimpan storage data atau informasi dalam jumlah yang sangat besar. Dengan kata lain, menggunakan komputer jenis ini merupakan pilihan yang tepat jika suatu organisasi atau perusahaan memerlukan suatu data induk database dan berbagai jenis jaringan network. Dari namanya saja sudah terlihat jelas bahwa jenis komputer ini berukuran kecil, akan tetapi kecepatannya dalam mengolah data cukup tinggi, tetapi kapasitas penyimpanan data tidak besar. Komputer jenis ini populer di kalangan bisnis terutama yang berskala menengah dan kecil. Komputer jenis ini dapat digunakan untuk pemrosesan dengan pangkalan data, penggunaan jaringan yang online untuk aplikasi yang tidak terlalu rumit, dan dapat diandalkan sebagai sarana pengolah data tunggal dalam suatu perusahaan. Yang terakhir yaitu, komputer nano ini lebih dikenal dengan sebagai kalkulator yang mengandung teknologi tinggi. Pada dasarnya, kalkulator tidak dapat dikategorikan sebagai komputer. Akan tetapi jika kembali pada pengertian komputer sebagai alat menghitung yang canggih, bekerja cepat, dan dengan kemampuan besar. Kiranya tidak salah apabila berbagai jenis kalkulator bermuatan teknologi tinggi ini dikategorikan sebagai salah satu jenis komputer. Selanjutnya masuk ke pembagian komponen-komponen komputer, terdiri dari perangkat keras atau Hardware. perangkat lunak atau Software. manusia atau Brainware. Hardware. merupakan perangkat keras yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi. Hardware adalah segala peralatan komputer yang bisa dilihat dan dipegang bersifat fisik yang terdiri dari perangkat input, perangkat proses, perangkat output, dan perangkat komunikasi. Beberapa bagian hardware yang pertama, yakni peralatan input. Peralatan input atau masukan adalah alat-alat yang dapat digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Contohnya seperti Keyboard. keyboard adalah media input yang merupakan sarana mendukung utama untuk dapat menampilkan huruf, angka, dan lain-lain. Pada dasarnya keyboard dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Typewriter key, numeric key, function key, and special function key. setelah keyboard ada mouse yang digunakan untuk mempercepat perpindahan lokasi kursor dibandingkan bila menggunakan keyboard. Lalu ada scanner yang merupakan alat yang dapat digunakan untuk memasukkan data dalam bentuk gambar. Lalu ada kamera digital yang merupakan alat yang dapat digunakan untuk menyimpan data gambar.
Lalu ada kamera video yang digunakan untuk menyimpan data gambar yang dapat bergerak dan bersuara. Selanjutnya peralatan proses. Di dalam kotak komputer terdapat dua bagian perangkat pemroses yaitu CPU dan memori induk. Yang ketiga ada peralatan output yaitu peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan informasi hasil pengolahan data. Beberapa macam peralatan output yang dapat digunakan diantaranya ada layar monitor, printer, LCD, dan speaker. Layar monitor berfungsi untuk menampilkan pesan dan data hasil pengolahan, lalu ada LCD yang digunakan untuk menayangkan hasil pengolahan data atau informasi dengan cara memancarkannya atau memproyeksikan ke dinding atau bidang lainnya yang vertikal. Lalu ada speaker alat yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pengolahan data atau informasi dalam bentuk suara. Yang terakhir ada peralatan komunikasi yakni peralatan yang dapat digunakan untuk mengomunikasikan data dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Selanjutnya ada perangkat lunak yakni kumpulan program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. Sedangkan program merupakan kumpulan perintah komputer yang tersusun secara sistematis. Sifat perangkat lunak adalah perangkat yang tidak dapat dipegang secara fisik, hanya dirasakan manfaatnya. Perangkat lunak ini berupa program yang berfungsi mengatur kerja perangkat keras. Dalam perangkat lunak ini terdapat sistem operasi atau yang berfungsi untuk mengendalikan hubungan antara komponen-komponen yang terpasang dalam suatu sistem komputer. Dengan kata lain, sistem operasi ini adalah perangkat lunak yang sifatnya sangat mendasar dan bertujuan agar rangkaian elektronik dapat bekerja serta mampu melakukan fungsi-fungsi tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis program dalam sistem operasi yakni program pembaca software pertama yang fungsinya adalah untuk membaca bagian utama dari sistem operasi dari penyimpan kedua atau tambahan ketika komputer pertama kali dinyalakan. Lalu ada pengecekan yang melakukan pengecekan terhadap jalannya komponen-komponen dari sistem komputer. Lalu ada pengendali operasi yang fungsinya adalah mengendalikan jalannya sistem komputer. Lalu ada program pengendali peralatan input dan output yang berfungsi untuk menulis karakter pada printer dan pada layar monitor. Dan yang terakhir, ada pemeliharaan file yang fungsinya adalah memberikan fasilitas pada program yang dibuat oleh pemakai komputer untuk membuat, membaca, dan mengisi file. Selanjutnya ada bahasa pemrograman, ialah software yang memungkinkan pemakai komputer berkomunikasi langsung dengan software antara komputer dengan peralatannya, atau antara komputer dan komputer lainnya. Lalu ada program paket yakni software yang dibuat oleh perusahaan pembuat software. Dengan demikian kelompok ini menyediakan program-program yang siap pakai. Yang terakhir ada manusia. Manusia sendiri mempunyai tugas yang berbeda-beda pada komputer. Ada yang bertugas sebagai perancang, pemrogram, dan ada yang sebagai pemakai. Menurut tugasnya, manusia dapat dikelompokkan menjadi 4, yakni yang pertama adalah manusia sebagai perancang dan penganalisis. Manusia ini bertugas merancang atau menganalisis sistem baru atau sistem yang sudah ada untuk diperbaiki. Yang kedua ada programmer yakni orang yang membuat program sesuai dengan spesifikasi yang diberikan sistem analis dan desain. Program yang dibuat dapat merupakan program paket keseluruhan yakni untuk program kecil sampai menengah atau hanya bagian-bagian kecil dari suatu rencana program yang besar. Yang ketiga ada operator, yakni orang yang menjalankan program. Seorang operator tidak perlu pusing merancang sistem maupun cara-cara membuat program, sebab ia bertugas untuk memasukkan data ke program yang telah dibuat oleh programmer. Lalu yang terakhir, ada teknisi yakni orang yang bertugas melakukan perawatan dan perbaikan perangkat keras komputer yang mengalami kerusakan. Berikut ada sedikit latihan soal untuk kalian yang sudah menyimak pembahasan ini sampai akhir, supaya kalian bisa lebih memahami materi teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputer ini. Adahan ya jeez yak, aku yuda cape and jedit. Okay. Salam dinosaur, var yang banyak, Karina Gumish.
Et kalian pikir ini sudah selesai. Ternyata memang sudah hehehe.